Chapter 55. Kecelakaan di taman. Ketika Haruna tiba, mereka bertiga mulai membuat energi bar untuk perjalanan besok. Saat mereka bertiga sibuk, Nanako yang lebih tepatnya membintangi Haruna merasa gadis ini akan menjadi saingan putrinya dalam percintaan. Onodera, siapa yang akan memperhatikan sesuatu agar ibunya menatap Haruna dengan penuh perhatian. Dia hanya bisa bertanya, "Bu, apa ada yang salah?" Nanako berbisik, "Jadi Haruna adalah salah satu sainganmu untuk mendapatkan lo?" Wajah Onodera menjadi merah dan buru-buru menyeret ibunya keluar dari dapur. Dia berbisik, "Apa yang kamu bicarakan tentang ibu?" Nanako berkata, "Aku bisa melihat Haruna-chan memiliki sesuatu untuk menantuku." "Menantu apa? Kami hanya teman sekelas itu saja." Dia menatap putrinya dan berkata, "Benarkah?" Onodera menunduk dan dengan malu-malu berkata, "Ya, Lo-kun masih tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi bagaimana saya bisa tahu?" Nanako berkata, "Kamu harus cepat Kosaki, atau seseorang akan mengambilnya darimu." Onodera mempermalukan berteriak, "Ibu!" Nanako cekikikan lucu, Tapi apa yang kamu buat di depan bocah itu?" "Dan cara dia memperkenalkan dirinya sebagai menantuku. Kosaki, kamu sangat berani." "Baiklah, apapun yang kau katakan, aku pergi sekarang. Jangan lupa apa yang aku katakan. Kamu harus cepat Kosaki-chan." "Atau yang lain." "Nyohohoho, nanti." Onodera kembali ke dapur dengan wajah bingung. Dia tidak tahu hal jahat apa yang muncul di kepala ibunya. Mereka bertiga membuat berbagai jenis energi bar. Bar energi pistachio dark chocolate, bar energi cranberry almond, batang energi coklat strawberry, bar energi oatmeal raisin, bar energi coklat selai kacang, coconut almond, bar energi keto, bar energi apple quinoa, bar energi blueberry almond, batangan energi protein coklat, bar energi labu cranberry. Semua ini adalah fakta di dalam kertas minyak agar tidak lengket nantinya. Mereka bertiga tidak menyadari bahwa hari sudah larut, tetapi melihat itu mereka bergegas untuk membersihkan dapur. Beberapa menit kemudian Haruna dan Lo berpamitan pada Onodera dan berjalan pulang. Saat melihat mereka, Onodera tiba-tiba teringat apa yang ibunya katakan. "Kamu harus cepat Kosaki-chan, atau dia akan mendapatkan gadis lain." Dia tersipu dan berpikir tentang bagaimana dia bisa menjadi lebih dekat dengan Lo. Tetapi dia hanya menghela napas tanpa daya ketika dia berpikir bahwa dia tidak pandai berbicara dengan anak laki-laki. Dia hanya berdoa agar Haruna tidak mendahuluinya. Sementara itu, Haruna dan Lo sedang berjalan di jalan. Hari sudah gelap dan hanya ada sedikit orang di jalan. Ketika mereka berdua datang ke persimpangan, keduanya tahu bahwa mereka harus berpisah di sini. Lagi pula rumah mereka berbeda arah. Haruna tersenyum dan berkata, "Aku pergi sekarang, Lo-kun. Kamu harus hati-hati saat kembali." "Tentu saja Lo tidak akan membiarkan dia pulang sendirian di malam hari," dia berkata. "Biarkan aku ikut denganmu. Itu tidak baik bagi gadis berjalan sendirian di malam hari." Haruna berkata, "Tidak apa-apa, aku cukup kuat untuk membela diri jika benar-benar terjadi sesuatu." Lo meraih tangannya dan berjalan berkata, "Tidak, aku tidak akan merasa baik jika sesuatu terjadi padamu." Haruna menatap tangannya yang digenggam Lo. Dia menundukkan kepalanya bingung. Dia berbisik, jika kamu bersikeras." Mereka berdua berjalan hingga Lo tidak menyadari bahwa mereka berdua sudah berjalan di taman yang tidak jauh dari rumah Haruna. Melihat taman, Haruna berkata, "Ayo jalan di jalan pintas." Dia mengangguk. Lalu mereka berdua berjalan ke taman untuk mengambil jalan pintas ke rumah Haruna. Tapi saat berjalan di taman, Haruna dan Lo mendengar suara aneh. Suara panjang dan pelan seolah-olah seseorang sedang menderita. Haruna bingung. Kedengarannya seperti apa, Lo-kun? Lo berpikir, "Saya tidak tahu, mungkin burung atau binatang yang aneh." Tapi mereka masih mendengar suara aneh tidak jauh dari mereka. Haruna yang baik hati berkata, "Mengapa tidak memeriksanya? Mungkin seseorang dalam bahaya." Lo mengangguk, "Tentu, tapi kita harus diam dan pelan-pelan. Mungkin hanya ada perampok dan pencuri." Haruna mengangguk. Lalu mereka berdua mengikuti suara itu sampai mereka tiba di bagian taman yang lebat di mana pepohonan dan rerumputan bertebaran di mana-mana. Untuk beberapa alasan, Lo merasa bahwa dia mendengar suara seseorang, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dia pikir mungkin itu benar-benar sejenis binatang atau burung. Sementara Haruna perlahan berjalan di semak belukar dan berbicara dengan suara rendah. "Halo," dia berkata. "Lo, mungkin mereka tidak bisa mendengar kita. Ayo kita mendekat." Lo mengangguk dan mengikuti Haruna di belakang.
Lalu tiba-tiba mereka mendengar tangisan yang panjang dan melengking pada saat itu. Lot sekarang ingat di mana dia mendengar suara ini. Dia ingin menghentikan Haruna mendekat, tapi sudah terlambat. Haruna bingung saat dia berdiri di belakang pohon. Seluruh wajahnya merah daging sapi, dan mulutnya membuka dan menutup dari waktu ke waktu. Lot berlari ke arahnya dan menutup mulutnya. Dia tahu bahwa bagian selanjutnya dari ini adalah teriakan keras, dan seperti yang diharapkan, Haruna hampir memberikan posisi mereka.